Kamu kemarin bilang suka makanan Korea, kan? Aku baru coba tteokbokki, pedasnya luar biasa. Bener-bener bikin keringetan. Beneran deh, rasanya enak banget loh. Iya, enak banget kan? Tteokbokki itu salah satu makanan Korea yang lagi hits banget. Pedasnya itu loh khas banget, tapi juga gurih. Itu salah satu contoh hasil dari pertukaran budaya juga, loh. Sekarang, makanan Korea udah gampang kita temuin di banyak tempat di Indonesia. Benar, sekarang budaya luar negeri emang gampang banget masuk ke Indonesia. Mulai dari makanan, musik, sampai gaya berpakaian. Misalnya K-pop atau drama Korea banyak banget yang nonton, kan? Dan kita juga bisa nemuin restoran Jepang, Korea, atau Thailand hampir di setiap kota besar. Iya, aku juga suka banget nonton drama Korea. Tapi, menurut kamu, itu berpengaruh nggak ke budaya kita sendiri? Aku khawatir budaya lokal kita malah terlupakan, terutama yang tradisional, misalnya batik, gamelan atau makanan-makanan khas Indonesia yang kita kenal. Nggak perlu khawatir, kok. Asalkan kita tetap bangga dan mencintai budaya kita, budaya lokal kita nggak akan hilang. Malah bisa lebih dikenal, misalnya batik, wayang, atau makanan tradisional Indonesia, itu semua kita harus lestarikan. Kita tetap bisa menikmati budaya luar, tapi kita nggak boleh lupa dengan budaya kita sendiri. Iya bener sih. Sebenarnya, pertukaran budaya itu hal yang positif banget, asal kita bisa memanfaatkan sisi baiknya. Dari Jepang, misalnya, kita belajar soal disiplin dan etika kerja yang lebih tinggi. Mereka sangat menghargai waktu dan tanggung jawab. Dari Korea, banyak orang jadi semangat belajar bahasa asing, apalagi bahasa Korea, yang bahkan jadi tren. Jadi, kita bisa belajar dari budaya lain, tapi tetap menjaga dan mencintai budaya kita sendiri. Misalnya kita bisa belajar dari Korea tentang semangat belajar bahasa, tapi juga tetap bangga sama budaya Indonesia yang kaya ini. Betul banget, itu yang namanya bijak dalam menghadapi globalisasi. Kita terbuka terhadap budaya lain, tapi tetap cinta dan melestarikan budaya kita. Kita nggak perlu takut budaya Indonesia hilang. Justru, kalau kita bangga dan menjaga budaya kita, orang luar juga akan lebih menghargainya. Kalau semua anak muda berpikir kayak gitu, budaya Indonesia nggak akan hilang. Malah, bisa jadi lebih dikenal di dunia internasional. Contohnya aja, banyak makanan Indonesia yang udah dikenal di luar negeri, kayak nasi goreng, sate, bahkan rendang. Oh, iya. Jadi meskipun banyak budaya luar yang masuk, kita tetap bisa bangga sama budaya kita, iya. Bahkan bisa memperkenalkan ke orang luar juga. Lia, betul banget. Kita bisa nikmatin semua budaya tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai orang Indonesia. Yang penting, kita jangan lupa untuk mengenalkan kekayaan budaya kita ke dunia luar. Setuju. Jadi, yuk kita jadi generasi yang bisa menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, sambil tetap terbuka untuk belajar dari budaya lain. Dengan begitu, budaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa dikenal luas. Pertukaran budaya membawa banyak hal positif seperti memperluas wawasan dan menumbuhkan semangat belajar, tapi kita tetap harus mencintai dan melestarikan budaya sendiri agar tidak terlupakan. Sikap terbuka terhadap budaya asing harus dibarengi dengan kebanggaan terhadap identitas nasional.